kepastian ya, tanda keselamatan dan memberi kepastian keselamatan ya, juga rahmat bagi seluruh alam. Ini luar biasa ya. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayanya Chin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada beberapa orang yang berlatar belakang ustadz, kemudian mereka dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi hambanya, untuk menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan ini cukup luar biasa kolaborasi mereka saat ini teman-teman. Nah sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk bisa menyimak video mereka yang berikut ini. Dimanapun sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un, percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat. Nah Pak Pendeta Iksan ya, apa sih Natal bagi Pak Pendeta Iksan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saudara berada yang mendengar dan yang melihat betapa pentingnya Natal itu, bahwa Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Haleluya. Kenapa saya bilang peristiwa yang spektakuler? Karena bukan hanya di Alkitab saja diceritakan, tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu diceritakan begitu luar biasanya. Ketika saya membaca Al-Quran, dan ada satu pribadi yang yang luar biasa diceritakan, dari mulai berita kelahirannya, berita kematiannya, berita kebangkitannya, berita kenaikannya, bahkan berita tentang kedatangannya kedua kali, itu tertulis semuanya. Ini luar biasa. Maka Natal itu adalah sebuah peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa, dengan membawa sebuah keselamatan. Karena Natal itu adalah anugerah bagi yang merayakannya. Kalau yang nggak ngerayakannya ya nggak tahu dapat anugerah atau enggak, kan gitu. Gerah Gerah ya? Gerah. Jadi begitu Bang. Oke. Mantap, luar biasa ya. Anugerah yang luar biasa. Benar, itu Natal adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita menjadi merdeka. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa setiap tahun harus ada Natal? Jawabannya simpel saudara, karena Tuhan kita hidup. Ya, kalau mati ngapain dirayain? Betul nggak? Orang mati dirayain. Happy birthday, gimana jawabnya? Ya, Tuhan kita hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Dia sekarang ada di sorga dan akan datang untuk kedua kali. Di sorga ngapain? Nyiapin tempat buat kita. Ya, jangan terlambat, percaya Isa Al-Masih. Baik. Yang kedua, saya mau bertanya singkat saja karena semuanya sudah pada tahu nih kesaksian masing-masing hambanya. Tapi saya mau bertanya ya, bahwasanya apa yang menarik hamba-hambanya ini untuk menjadi pengikut Isa? Apa yang dilihat dari Isa? Singkat saja. Apa yang dilihat dari Isa? Mungkin ganteng ya, atau berwibawa atau apa? Apa yang dilihat dari Isa sampai akhirnya Bu Fatima mau mengikuti Isa? Silahkan. Baik. Yang membuat saya terlalu simpati ya dengan yang namanya Yesus Kristus yang dulu saya kenal Isa Al-Masih, itu adalah ada di dalam Al-Quran sendiri. Karena tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Justru yang tercatat secara eksplisit itu di surat Maryam ayat 21 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam ya menjadi bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda
bagi alam semesta. Nah, itu yang membuat saya jadi simpati. Lah kok Nabi kok bisa seperti ini? Lah ini Pak, yang membuat saya justru, loh kok jadi aneh? Kalau begitu saya mencari informasi mengenai tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya, yang berasal dari asalnya, gitu loh Pak. Betul. Masuknya dari bangsa Israel, seperti itu. Baik, ini orang cerdas. Karena apa bahasanya? Eksplisit. Dari Quran surat Maryam ayat 21. Tahu nggak kalau kata eksplisit itu sesuatu yang susah dicari. Eksplisit itu adalah suatu tanda yang sangat kecil yang hanya orang tertentu yang bisa melihat dan tahu kebenaran kalau dicari ya. Kalau nggak dicari nggak bakal tahu. Berarti benar-benar ya mencari kebenaran. Nah, untuk para tomo nih, hambanya yang luar biasa nih, apa yang dilihat dari Isa Al-Masih sampai mau jadi pengikut Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih. Buat saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sesuatu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan untuk memilih percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Karena alasannya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu memberikan jaminan, memberikan kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Itu Kepastian apa nih? kepastian untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena yang memberikan kepastian itu hanya Yesus Kristus. Karena dia sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, yaitu di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Itu yang membuat saya mantap. Kepastian itu ya. Kepastian itu. Karena yang lain nggak memberikan jaminan yang pasti. Hanya Yesus yang ngomong seperti itu. Haleluya, luar biasa ya. Hanya Yesus yang bilang Hanya itu ya. Yesus. Oke, kalau saya bilang pasti Bapak selamat, percaya nggak? Percaya. Kalau saya Kalau bilang Pak Fadil nggak percaya saya. Kalau Yesus yang ngomong saya percaya. Kalau Pak Fadil saya nggak percaya. saudara, saya nggak dipercaya, tapi nggak apa-apa. Saudara bisa percaya Tuhan Yesus, jangan percaya saya. Betul kata para tomo. Saya ini sukanya dakwah apa? Beritain, ya. Cuman siar doang. Jangan percaya saya, karena kalau kita bertemu pada seseorang, terus orang itu punya salah, punya kesalahan yang menyakiti saudara, sakit hati sampai sedalam-dalamnya. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah buat sakit hati saudara. Amin. Nah, untuk pendeta Ihsan nih, apa sih yang dilihat dari Isa Al-Masih Yesus Kristus sampai mau jadi pengikutnya nih? Ya, kalau dari saya sendiri bahwa Yesus itu adalah pribadi yang Sang Maha Guru Agung. Kenapa saya katakan dia adalah pribadi Sang Maha Guru Agung? Pengajarannya begitu luar biasa. Kalau boleh saya bilang ini spektakuler lagi pengajarannya. Sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Nggak ada pengajaran berdoalah untuk musuhmu. Yang ada kalau lu jual ya apa? Lu beli kan gitulah. Senggol bacok lah kayak gitu. Nggak ada satu pengajaran yang mengajarkan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi kamu. Nggak ada yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak ada. Dunia ini mengajarkan dendam kesumat lah, dendam pribadi lah, dendam kelompok lah, bermacam-macam dendam. Dendam nyipelet nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya kan? Kalau dia bisa lakukan, gue juga bisa. Kalau dia bisa bacok, gue juga bisa bacok. Tapi Yesus mengajarkan berbeda. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Gak ada pengajaran yang seperti itu. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya mengikuti dia. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih, ya berarti hamba-hambanya di sini mengikut Isa karena Sang Maha Guru Agung, tanda dan memberi kepastian ya, tanda keselamatan dan memberi kepastian keselamatan, ya juga rahmat bagi seluruh alam. Ini luar biasa ya. Saudara bisa searching begitu ya tentang Isa Al-Masih. Sekarang dunia sudah gampang saudara ya. Ini apa yang diomongin sama beliau-beliau ini hamba-hambanya nih bener apa enggak? Kalau saya nyatakan, kalau saya jadi guru, saya suruh ponten ya nilai 1000. Oh, mikirnya pada 100 kan? Enggak, 1000 buat Tuhan Yesus. Ya, oke saudara. Baik, ada lagi pertanyaan, tapi yang ini khusus buat Pak Ihsan. Khusus, yang lain mengantri. Ya, khusus buat Pak Ihsan. Dalam Quran ada nggak sih kisah kelahiran Isa Al-Masih? Karena kok bisa-bisanya ya kita semua merayakan Natal kelahiran Isa Al-Masih begitu ya. Terus
kalau misalkan ada orang yang mengatakan selamat Natal. Jangan. Berarti ya lu mengiyakan kalau Isa Al-Masih lahir. Lu sudah seiman, haram, nggak boleh. Nah, padahal ada ya. Coba, ada nggak sih? Itu yang saya bilang tadi bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya tertulis di Injil saja, tetapi di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 3:45, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, "It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhir." Amin. Amin. Artinya di bawah ini. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini, ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hai malaikat Jibril, lu datengin deh ke Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubasyiriki bi kalimatin min husmul masihu Isabnu Maryam." Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa putra Maria, dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah, kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Haleluya. Amin, haleluya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kembali lagi saya tunjukkan buat Pak Iksan. Apa sih kaitannya Isa Al-Masih sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa? Ya kan, itu kan tanda keselamatan buat manusia. Tapi apa hubungannya sama hukuman dosa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau, pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan? Ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk gondoruo, untuk iblis, bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga, amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen mau lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia, dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, jadi manusia dewasa.
Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu bang. Ada ya? Mr. Beat. Jatuh. Itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Untuk tujuannya cuma satu, manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Nah, jadi itu dia video mereka teman-teman. Keempat orang ini mereka memperoleh pandangan masing-masing tentang pribadi Yesus Kristus. Ketika ditanya kepada ibu tadi, yang pertama ditanyakan, bagaimana menurut ibu siapa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu? Nah, dia menjawab bahwa Yesus Kristus dialah yang merupakan tanda bagi alam semesta ini, dan Isa Al-Masih itulah yang merupakan rahmat bagi manusia. Nah, anehnya manusia menolak rahmat itu. Nah, bahkan dia berkata bahwa di ayat Quran atau kitab suci mereka itu sudah tertulis secara eksplisit katanya. Nah, teman-teman, dan kemudian ada lagi yang ditanyakan kepada yang lain tentang pribadi Isa. Ada yang menjawab bahwa karena Yesus itu merupakan pribadi yang menjamin hidup yang kekal bagi pengikutnya. Nah, itu alasannya kenapa dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dan kemudian ada yang menjawab karena Yesus itu adalah orang yang mengajarkan kasih yang luar biasa, yang tidak bisa atau yang tidak pernah didapatkan dari ajaran agama manapun, kecuali ajaran Yesus ini. Mana ada ajaran di tempat lain yang mengatakan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, dan berdoalah bagi mereka yang membenci engkau atau yang menganiaya engkau. Itu kecuali ajarannya Yesus. Nah, dan itu patut diikuti dan patut dipercayai pribadi yang mengajarkan ajaran yang demikian. Nah, itu cukup luar biasa. Dan juga masalah Natal, teman-teman. Bahkan ada tadi salah seorang yang mengatakan bahwa malah justru di dalam kitab suci mereka, agama mereka sebelumnya, sudah tercatat sebenarnya masalah Natal itu, yang harusnya itu dirayakan juga. Nah, karena di dalam kitab suci mereka sudah dijelaskan mengenai kelahiran Isa yang disebut Yesus itu bagi mereka. Nah, sebagai putra Maryam, dia lahir dan malaikat itu sudah menyampaikan kepada Maryam. Nah, itu yang harus dirayakan. Tapi kebanyakan mereka menolak masalah perayaan itu. Jangankan mau menolak, justru mereka tidak mau mengucapkannya. Jangankan merayakannya ya teman-teman, mengucapkan saja tidak bisa. Itu karena memang kurang pemahaman atau kurang pengertian dari mereka. Hanya saja pertanyaannya, kenapa harus dirayakan ulang tahun Yesus Kristus atau dirayakan hari kelahirannya? Karena Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dia yang datang lahir sebagai manusia dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, kalau dia mati misalnya dan tidak bangkit lagi, itu tidak perlu dirayakan. Ngapain orang mati dirayakan ulang tahunnya? Tidak pernah ada sejarahnya itu orang mati dirayakan ulang tahunnya, kecuali orang yang hidup. Nah, Yesus ini hidup untuk selama-lamanya, dan itu perlu dirayakan kelahirannya. Nah, kalau tidak dirayakan, apakah dosa dan itu membuat kita masuk neraka? Tidak juga. Tetapi itu sebagai tanda bagi kita bahwa Juru Selamat itu pernah hadir di dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu yang dijelaskan oleh Bapak itu tadi, bahwa kalau mau masuk surga harus kita percaya kepada yang punya surga. Siapa itu? Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kepadaku diberikan segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Nah, kalau Yesus yang berkuasa,
di sorga dan di bumi, tentu saja Dia yang berhak memasukkan kita ke dalam kerajaan sorga tersebut. Nah, jadi intinya kita harus menerima Yesus, percaya bahwa Yesus itu adalah jalan, teman-teman ya. Nah, Yesus sudah berkata, jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan khawatir. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya. Nah, apa kata Yesus? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Dan itu satu kepastian. Dan itulah yang kita percayai sampai saat ini, yang kita harapkan. Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Sekalipun mungkin dulu mereka ini merupakan orang-orang yang cukup fanatik dengan agama lamanya teman-teman. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan pengertian kepada mereka masing-masing sehingga mereka mengerti siapa Yesus, lalu mereka mengikut Yesus Kristus dan mengambil keputusan untuk menjadi hambanya Kristus, untuk menjadi pemberita Injil itu, menjadi orang-orang yang menyampaikan atau mentaati atau melaksanakan amanat agung itu teman-teman ya. Nah, jadi itu dia teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kecuali kalau mereka mengeraskan hati. Nah, masih banyak sampai sekarang teman-teman, masih banyak sampai sekarang orang-orang yang mengeraskan hati, tidak mau menerima rahmat dari Allah itu melalui pribadi Yesus Kristus. Padahal sudah jelas-jelas baik di dalam Alkitab maupun juga di kitab suci mereka, kalau misalnya mereka membuka hati untuk menerima Isa yang mereka anggap itu Yesus sebagai rahmat dari Allah untuk menyelamatkan manusia, maka harusnya mereka percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, tetapi oleh karena kekerasan hati ini tadi, itulah yang membuat mereka tidak bisa menerima itu. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap makin semangat untuk menyampaikan firman, memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu apa? Yaitu Yesus Kristus, di mana Dia sudah mengerjakan karya keselamatan itu di atas kayu salib, sudah menggantikan kita dari hukuman dosa, dan itu sesuatu hal yang merupakan kabar baik bagi kita. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.